bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wa tarakal akhirah li dunyahu hatta yusibahuma jami'an. Kira-kira ngerti nggak? Ngerti nggak kira-kira? Wajar ya. Karena yang saya baca kan bahasa Arab. Sedangkan kita orang Gagak, orang Pangkalan, orang Gondrong, orang Ketapang, dan dari mana-mana. Jadi kalau nggak ngerti wajar. Kecuali saya ngomong pakai bahasa Indonesia nggak ngerti, kebangetan. Ya. Laisa bi khairikum, bukan orang yang paling cakep, bukan orang yang paling baik, meninggalkan akhirat gara-gara urusan dunia. Nggak cakep itu. Ninggalin akhirat gara-gara dunia. Sibuk ngurusin motor, akhirnya kagak sholat dohor-dohor acan. Berarti kan dia ninggalin akhirat buat dunia. Nggak cakep. Nggak cakep. Udah tahu waktu udah mau habis, masih asik aja ngelapin motor. Nggak cakep. Jangan tegas, jangan tegas. Nggak enak, karena saya ngomong kan yang saya lihat. Laisa bi khairikum, bukanlah orang yang terbaik di antara kita yang ninggalin akhirat gara-gara urusan dunia. Sehingga kalau kita pernah melihat tulisan itu di pantat truk, kalau kita naik beli motor daripada truk, truk pasir, truk apa, suka ada tulisan tuh, emang gaji lu berapa bro, emang penghasilan lu berapa bro, sampai berani tinggalin sholat. Apakah sebanding sholat dengan 10 juta? Apakah sebanding sholat dengan 20 juta? Hanya untuk mendapatkan 20 juta, 10 juta, sholat ditinggalin. Apakah sebanding? Ini bacaan ya santai-santai. Sambil rokok, udah rokok. Tak, kalau doa jangan dah. Lagi masih santai-santai. Ya saya tahu nih kan Bapak, Adin semuanya kan lelah dari pagi kerja, usaha ya. Kalau dibikin tegang lagi kasihan ya. Cukup ntar buat malam tegangnya. Nah, jangan sekarang. Laisa bi khairikum, kita ini enggak jadi orang yang baik, enggak menjadi orang yang terbaik, enggak menjadi orang yang bagus, enggak jadi orang yang cakep bahasa kita. Kalau kita gara-gara dunia, akhirat kita tinggalin. Ya kita banyak menyaksikan lah teman kita seperjuangan dengan kita. Pada akhirnya kemana? Ke Sukabumi. Ke Sukabumi ujung-ujungnya. Kita pasti enggak? Bakal enggak? Pasti. Cuma nggak tahu apa saya belakangan, apa bapak duluan. Terus nggak sampai di situ. Wa laisa bi khairikum man tarakal akhirah. Tadi apa tadi? Man tarakal akhirah li dunyahu. Kemudian wa man tarakal dunya li akhiratihi. Dan juga nggak cakep ya. Di masjid aja, di musola aja, nggak mau usaha, nggak mau dagang, nggak mau jualan. Pak, ada yang mau ngirim motor, dunia. Ada yang mau belanja motor, dunia. Dia tinggalin dunia, pengen ngejar akhirat, sok-sokan. Ini bukan makom kita. Emang ada orang-orang yang memang dipaksa oleh Allah untuk berada di makom seperti itu, mutajarridin. Dunia yang nyamperin, dunia yang marahin.
guru-guru kita, kiai-kiai kita ngumpet di atas gunung, wah tamunya banyak, nyamperin dunia. Itu makom mereka. Makom kita makom muktasidin yang masih pusing kalau dompet tertipis, puyeng kalau rekening kita terkuras habis. Nanti ada levelnya, ada saatnya kita akan ditempatkan di posisi-posisi tertentu oleh Allah. Jangan kita yang milih, biar Allah yang milih. Ada kita dulu mau nyari motor kemana-kemana, sekarang nggak usah nyari, dikirim motor sama Allah. Ada semacam itu kan. Jadi nggak termasuk cakep kalau ada orang ninggalin dunia hanya untuk mengejar akhirat. Untuk makom kita belum, kita masih perlu usaha, ya. Masih perlu ikhtiar. Tapi yang terbaik adalah hatta yusibahuma jami'an, dunia kita garap, akhirat jangan ditinggal. Akhirat kita garap karena ini kampung abadi kita, tapi dunia tetap kita cari untuk sarana alat kendaraan akhirat. Ketika kita berbicara tentang bab zakat kan berkaitan dengan dunia, harta. Ketika kita berbicara babul haji, tentang haji kan juga berkaitan. Walaupun ada istilah Allah memanggil yang mampu atau memampukan yang dipanggil, kan itu akhirnya ya untuk model-model kayak kita ya dunia. Tapi nggak jadi dunia Pak kalau tujuannya akhirat. Saya buka toko, saya buka showroom, tujuan saya akhirat. Bahkan di kitab yang saya bawa ini ada kitab namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, kitab tasawuf. Ternyata di dalam ilmu tasawuf yang fokus ke hati, masalah akhlak, hubungan dengan Allah, menghilangkan penyakit dan kotoran hati, ternyata mengecam orang yang berkeluarga meninggalkan usaha. Artinya dia punya anak, punya istri, tapi nggak mau usaha, dikecam. Padahal kitab tasawuf yang mengedepankan jaga hubungan dengan Allah, jaga hati, jangan sampai diperbudak oleh dunia. Tapi tetap ilmu tasawuf, amal mu'ilu, orang yang berkeluarga, la yajuzu qu'uduhu an maksabit, tidak boleh meninggalkan usaha. Saya ridho, saya warok, saya menerima, saya enggak butuh umpama. Tapi kan istri kita belum tentu siap, anak kita belum tentu sanggup. Artinya ketakwaan kita, kesolehan kita pada level tertentu jangan dipaksakan juga dilakukan oleh anak dan istri kita. Umpama kita mampu puasa tiap hari, kita paksa istri kita puasa, belum tentu sanggup. Nah artinya ikhtiar dan kerja kita niatin ibadah. Kalau diniatin ibadah, insya Allah dalam berikhtiar kita hati-hati, ya. Kenapa? Ya tadi yang namanya dunia itu latus alunna yauma idzin anin na'im. Kalau dunia kan beda sama ilmu. Kalau ilmu satu doang ditanyanya, udah dipakai apa? Udah dimanfaatkan atau belum ilmu kamu? Tapi kalau dunia, kalau harta kan dua. Dari mana kamu dapat, terus dikemanain kamu belanja. Dapatnya bagus, belanjanya jelek. Dapatnya jelek, belanjanya bagus, tetap jelek. Dan biasanya kalau datangnya jelek, keluarnya pasti jelek. Abal malu ayyakhruja illa min haitsu ata. Yang namanya harta dunia kagak bakalan mau keluar kecuali sesuai datangnya. Datangnya bagus, inputnya bagus, pasti outputnya bagus. Bahasa apa itu? Input sekali. Masuknya bagus, insya Allah keluarnya bagus. Tapi kalau masuknya jelek, keluarnya pasti jelek. Dipaksa pasti susah, nggak bisa. Jadi saya berharap KBPM ini
tetap solid, mengedepankan ukhuwah, persaudaraan, bukan persaingan. Kemudian juga tetap jangan sampai terlena dengan apa yang saat ini kita geluti. Bahkan di kitab ini juga saya bawa banyak kitab. Saya mau buka nggak tega atau kelamaan. Ada kiai, nama kitabnya Ta'limul Muta'alim, kalau penasaran. Ada kiai ditanya, bima niltal ilma. Kiai, apa sih rahasianya kiai jadi kiai? Kan kalau pemilih juga kita pengen kiai ya, nggak capek. Ya ngomong sebentar 10 juta. Lah Ustadz Abdul Somad Pak 30 juta Pak. Ustadz Abdul Somad itu ngomong sejam 30 juta. Kita 30 juta. Ya nyampe sih Andre mani. Tapi seharian. Kenapa saya tahu? Waktu diundang di Al-Bid School, guru Jai kan temennya tuh akses itu dikasih 30 juta sama guru Al-Jai, tapi Ustadz Al-Somad nolak, gak usah, saya sedekahin lagi. Nah berarti kan pesantren aja 30 juta, kalau yang undangnya bupati, yang undangnya gubernur, artinya kalau boleh minta sama Allah jadi kayak aja lah, biarin nggak dugem juga nggak apa-apa, biarin nggak nongkrong juga nggak apa-apa yang menjadi kiai. Oke lah, itu hanya sampingan aja, permisi. Di kitab ini kiai apa sih rahasianya kok kiai ini jadi alim, jadi paham agama, bahkan mengamalkan, bukan hanya paham, juga mengamalkan agama. Apa jawabannya? Ternyata di luar dugaan. Kalau saya rajin baca, saya rajin ngaji, saya rajin tahajud, saya rajin sedekah. Apa jawabannya? Bi'abin ghaniyin. Saya jadi kiai gara-gara bapak saya orang kaya. Saya jadi kiai gara-gara bapak saya orang kaya. Ternyata kekayaan bisa menjadikan anak keturunan kiai orang soleh. Emang gimana itu bapaknya yang kaya? Begini, bapak saya kan kaya, punya duit, itu suka ngasih hadiah ke kiai. Ada kiai dikasih hadiah sama bapak saya, ada ustadz dikasih hadiah sama bapak saya, ada orang soleh dikasih hadiah oleh bapak saya. Kan dia orang kaya. Lebaran dikasih BHS coy. Bukan Infinity, bukan apa Cosmo, nggak main. Langsung ini mah yang masterpiece BHS-nya, yang seharga apa nih di sini apa ya? Enggak, ya ada ya Mio lah. Kalau FS mah seharga Avanza. Oke. Jadi bi'abin ghaniyin, saya ini jadi kiai gara-gara bapak saya kaya. Nah karena bapak saya punya duit, rajin ngasih hadiah ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai. Dan setiap ayah saya memberi hadiah kepada kiai, sambil berdoa, kiai doain ya anak saya jadi orang soleh. Ngasih ustadz doain ya biar anak saya jadi orang soleh selalu. Maka dengan keberkahan dari kedermawanan ayah saya dan juga berkirim hadiah kepada orang-orang soleh seraya minta doa, maka Allah jadikan saya kiai. Jadi ternyata kiai juga bisa dijadikan oleh Allah gara-gara orang tuanya kaya. Kira-kira kalau tidur baik, tidur aja, jadi nggak kaya? Mungkin nggak berhasil, mungkin nggak sukses, kan hasyawat Allah nggak mungkin. Artinya orang kaya orang yang punya usaha, ya kan? Bahkan Imam Abu Hanifah, sedikit saya mohon, habisnya berapa ini? Jam 12. Bahkan dalam ini kitab saya nggak buka sengaja, takut dianggap sombong. Padahal memang enggak, ini nggak bisa membaca. Nama kitabnya Ta'limul Muta'alim. Imam Abu Hanifah
termasuk imam madhab ya. Kan madhab ada berapa? 4 ya. Yang mudawwan, madhab itu banyak ya. Tapi yang mudawwan, yang dibukukan, yang ditulis pendapat-pendapatnya, disebarluaskan oleh murid-muridnya 4. Yang paling tua Hanafi, yang nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i. Ini yang mayoritas Asia Tenggara, termasuk kita Indonesia, Syafi'i. Yang keempat Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi dalam ini kita ta'lim yang ngarang Syekh Az-Zarnuji. Itu Imam Abu Hanifah menjadi ahli fikih, menjadi ulama besar, menjadi ulama madhab. Ternyata di antara rahasianya adalah beliau itu ngaji di showroom. Kalau sekarang mah ngaji di showroom. Kalau di bahasa Jawa ngaji di toko, hidupkan itu toko, warung. Jadi beliau itu diskusi, ngobrol ilmu dan ngaji, ngebahas ilmu di warungnya. Ternyata ini Imam Abu Hanifah punya warung, punya usaha. Beliau itu kerjaannya, usahanya dagang pakaian. Jadi beliau punya toko, dagang pakaian. Nah, ketika tidak ada pembeli, maka digunakan untuk diskusi ilmu. Jadi walaupun usaha, walaupun kerja, ngaji tetap jalan. Maka oleh ulama disimpulkan, ternyata usaha dan ngaji, kerja dan menuntut ilmu bisa sejalan, tidak berbenturan. Enggak ada alasan ngaji, waduh, sibuk kerja. Ngaji, waduh, ini motor belum keluar nih, baru 5 unit doang. Belum keluar, baru 5 unit. 1 unit telak lagi, masih kurang aja. Diam aja. Ini hadirin ya Allah. Jadi kerja itu bukan halangan, ya. Bukan menjadi satu problem untuk ngaji, ya. Untuk ngaji, ya. Ini alhamdulillah Pak Guiban KBPM ngadain pertemuan satu rahim bulanan, dan ini sekarang tempatnya di showroom Andre, ya, diisi dengan doa, dengan bacanya sini mas? Enggak, tahlil aja dengan tahlil. Insya Allah ini adalah awalan yang baik, awalan yang penuh dengan keberkahan, bukan hanya buat tuan rumah, tapi buat semua anggota KBPM. Insya Allah tetap optimis, ikhtiar, usaha untuk Allah, usaha untuk ibadah, usaha untuk bekal akhirat, ya. Supaya nggak sia-sia usaha kita. Kalau kita cuma buat ngumpulin doang, buat memperkaya diri, mau kemana kita? Rebutan ahli waris, punya rumah ntar buat laki bini kita kalau masih muda. Artinya apa? Kagak ada yang peduli sama diri kita kecuali diri kita. Istri nangis, anak nangis, itu doang. Ntar mau udah sibuk dengan urusan masing-masing. Artinya kalau kita belum beramal, belum beribadah, apa yang bisa kita andalkan untuk nanti, ya. Jadi orientasi kita itu bukan hanya dunia, tapi langsung sampai ke akhirat, ya. Insya Allah ini hidayah yang baik, permulaan yang baik, kedepannya insya Allah selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga kekompakan oleh Allah, dijaga kesolidannya, semakin dipererat ukhuwah Islamiyahnya, dijauhkan dari hal-hal yang membuat pecah, dibersihkan dari penyakit iri, dengki, sirik dan segala macam yang bisa merusak diri kita, yang pada akhirnya semua kita selamat lahir batin dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.